bisa diadakan di Jakarta agar akses dari capres dan cawapres ini juga lebih mudah. Kemudian juga soal tanggal tadi juga bakal dibilang itu bisa diatur. Adakah mengenai hal ini mungkin bisa dirundingkan lagi atau ada rencana lain untuk tidak melakukan di Aceh tapi mungkin dipindahkan ke Istiqlal Jakarta begitu, Ustaz? Oke. Dari pertama kompetitor kami sampaikan bahwa jadwal ini masih bisa kita cekkan kembali, masih bisa kita rundingkan kembali. Kenapa demikian? Karena kami memaklumi seorang Bapak Prabowo itu, Bang Sandi, Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf itu punya jadwal yang sangat padat. Apalagi kami ketahui bahwa beberapa hari ke depan setelah pasca jadwal yang kami wacanakan itu kan debat pertama. Maka kami sampaikan di hari kompetisi itu bahwa jadwal ini masih bisa kita diskusikan kapan kedua pasangan ini bisa. Malah kami mempertimbangkan juga misalkan begini, Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf itu bisanya tanggal 1, tanggal 2 untuk Bapak Prabowo dan Bang Sandi. Itu juga pertimbangkan. Terkait tempat, apa bisa ke Jakarta atau bagaimana, kami belum ke sana. Cuman pemikirannya begini, kenapa harus di Aceh? Kan gitu. Aceh ini adalah provinsi yang menekan dengan Islam, yang pertama. Di Aceh itu ada Masjid Baitur Rahman, yang itu adalah masjid dan monumen yang telah menyaksikan banyak kejadian yang ada di negeri ini. Saksi bisu banyak kejadian yang terjadi di negeri ini. Nah, kami ingin bahwa Masjid Baitur Rahman kembali menjadi saksi di mana untuk pertama kali capres dan cawapres Indonesia ini dites kemampuan membaca surat Al-Quran. Ya, baik Ustadz Masyuri Nisa, terima kasih sudah memberikan waktu, sudah menjelaskan juga kepada kita, waktu kita terbatas. Mungkin Mas Adi mau sampaikan, singkat saja mungkin Mas Adi. Ya, ketimbang berebut klaim siapa yang paling Islam, saya kira ini adalah satu momentum di mana paslon 1 dan 2 membuktikan siapa yang jago ngaji, itu selesai. Yang kedua, kalau mengutip Carles Tilley, ada dua hal yang dimasuk kategorikan sebagai korupsi agama. Pertama, ketika agama itu dijadikan instrumen dan alat politik untuk memenangkan satu kontestasi. Yang kedua, ada juga yang paham agama, tapi dia tidak menjalankan nilai-nilai agama dalam kesehariannya. Inilah yang saya kira ke depan, baik paslon 1 ataupun 2, percuma misalnya pandai ngaji, tapi kalau tidak mampu memberikan satu pelayanan publik yang itu menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, Islam nggak berislam, ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan publik. Banyak orang yang saleh, banyak yang bacaan Al-Qurannya mantap, tapi dalam kesehariannya dia tidak mampu menerjemahkan suasana batin keinginan rakyat. Jadi ke depan ketimbang berebut Islam dan nggak Islam, mending bicara hal-hal yang jauh lebih penting, lebih baik memahami pelayanan publik, konstitusi, tapi juga memahami ajaran agama. Nah, kira-kira begitu. Ini saya lagi diingatkan juga supaya ekonomi masyarakat tidak kesulitan seperti sekarang. Dan yang paling penting, berislam itu bukan demi elektabilitas. Itu dia. Ya, betul. Yang harus garis bawahi. Jangan pakai ulama lah. Bang Andre, Bang Gading, terima kasih. Mas Adi Prayitna juga terima kasih. Nanti kita akan tunggu bagaimana follow up-nya. Dan pemirsa jangan banyak dulu karena apa kabar Indonesia Malam masih akan segera kembali selanjutnya berikut ini.